Guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggreni. Di video kali ini aku mau bagikan informasi buat teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia atau mau masuk ke Indonesia. Nah, kali ini ada informasi, ada kabar baik teman-teman. Jadi kayak gimana informasi yang mau aku bagikan kali ini? Tetap simak terus video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa untuk like and subscribe ya. Terima kasih. Oh ya teman-teman, udah lama banget ya, udah 1 minggu kurang lebih aku nggak upload video. Ya kemarin itu sibuk banget, dicampur dengan kondisi aku yang kecapean, kurang istirahat, jadi agak kurang fit seperti itu. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, kesehatan itu lebih penting, jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan sampai kesakitan ya. Nah teman-teman, ini sebelum aku membahas mengenai aplikasi Peduli Lindungi ya, kali ini aku mau ngasih tahu informasi yang pertama dulu. Aku mau ngasih tahu kalau penutupan Bandara Surabaya kemarin kan kita dengar isu-isunya tutup sampai tanggal 31 Desember 2021. Dan ternyata kemarin Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adhita Irawati mengatakan tidak pernah menyatakan penutupan Bandara Juanda sampai tanggal 31 Desember. Jadi ini benar ada penutupan dari 17 September 2021 sampai kapannya itu tidak bisa disebutkan atau tidak bisa dipastikan kapan bukanya. Jadi tanggal 17 September kemarin kan tutup. Mereka itu masih melakukan evaluasi setiap minggunya. Jadi apabila ada perubahan, ada perbaikan begitu ya, nggak tahu penutupannya itu diperpanjang atau sudah cukup sampai di sini saja seperti itu. Jadi mereka tidak bisa memastikan kapan bukanya. Tapi kalau untuk menyatakan sampai tanggal 31 Desember 2021 itu tidak benar ya teman-teman, karena setiap minggunya itu ada perubahan dan apakah ada peningkatan, apakah ada perkembangan seperti itu, mereka selalu melakukan evaluasi. Ya kabar baiknya Bandara Surabaya itu tidak dinyatakan tutup sampai tanggal 31 Desember, dan kapan itu bukanya mereka tidak tahu, mereka tidak bisa mengatakan ini karena masih dalam tahap proses waspada atau mengantisipasi agar tidak ada masuknya virus corona varian B1621 atau varian MU. Nah oke guys, jadi itu ya tadi informasi yang ke-1 mengenai Bandara Surabaya, dan kali ini aku mau ngasih tahu informasi selanjutnya, yaitu terhitung mulai Oktober 2021 masyarakat yang berpergian menggunakan kereta api dan juga pesawat dapat melegang tanpa harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini ditegaskan Kementerian Kesehatan mulai bulan depan atau bulan Oktober. Wah kabar baiknya kita nggak usah ribet-ribet ya guys untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian akan memberikan sejumlah opsi bagi masyarakat yang ingin berpergian. Opsi ini berangkat dari kekhawatiran sejumlah masyarakat yang mengalami kesulitan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, baik itu karena tidak memiliki ponsel pintar maupun kapasitas ponsel mereka sendiri. Untuk saat ini, Peduli Lindungi adalah hal wajib, maka dari itu otoritas kesehatan akan diperbaiki. Ini akan di-launching di bulan Oktober ini ya teman-teman, dan ini juga kata Chief Digital Transformation Office. Nah teman-teman, jadi karena kemarin itu banyak yang tidak dapat mengakses aplikasi Peduli Lindungi, apalagi yang dari luar negeri ya teman-teman, ini bakalan kesulitan. Banyak yang bilang kenapa kok kode verifikasi aku tidak dikirim, padahal sudah pakai nomor Indonesia. Ada yang bilang lagi yang dari Indonesia nih ya, Kak ini padahal aku kan mau ngisi tanggal lahir, kenapa kok dipencet tidak keluar gitu. Dan karena banyak kendala, entah itu dari masing-masing ponsel teman-teman yang mungkin juga versi lama dan juga versi baru. Kalau versi baru mungkin lebih mudah mengakses, kalau ponselnya versi lama itu agak lemot atau kesulitan seperti itu ya. Banyak yang mau mengakses kartu vaksinasi tapi gagal dan tidak bisa. Ini banyak banget kendala atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mereka itu mau memperbaiki gitu teman-teman. Dan katanya sih mau launching lagi bulan Oktober. Tapi nggak tahu ya ini bakalan keluar lagi aplikasi baru atau kayak gimana sih, belum jelas. Tapi yang jelas aplikasi Peduli Lindungi tidak akan dipergunakan lagi mulai bulan Oktober. Nah, lalu bagaimana mereka yang mau melakukan perjalanan naik kereta api ataupun juga naik pesawat jika tidak ada lagi aplikasi Peduli Lindungi?
Jadi, Setia Aji mengatakan status tes antigen, tes swab PCR maupun sertifikat vaksinasi sejatinya tetap bisa diteridentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Saat membeli tiket kereta api dan pesawat terbang, ini akan dioptimalisasikan. Kalau mau naik kereta api itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket, sehingga tanpa menggunakan HP sudah memiliki vaksin dan ada hasil tes PCR. Nah, jadi intinya buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan naik pesawat dan juga mau naik kereta api gitu ya, kalian itu tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kalian itu sudah kayak istilahnya tuh terlacak melalui nomor induk kependudukan atau nomor KTP kalian. Sekarang kan mau beli tiket, kita ditanya KTP kita. Disitulah kayak nomor induk KTP kita itu udah tercatat gitu loh teman-teman. Dan di situ udah tertera data kita dan mereka juga bisa melakukan pengelacakan seperti itu. Dengan mendaftarkan nomor induk kependudukan kita sudah teridentifikasi bahwa kita itu sudah vaksin atau belum. Dan pastinya kalau kita mau naik kereta api ataupun pesawat, kita sudah divaksinasi. Lalu bagaimana yang dari luar negeri? Kemungkinan ya teman-teman yang dari luar negeri kenapa nggak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Mereka kan sudah ada tes swab PCR dan juga sudah ada paspor, nomor kursi, nomor penerbangan. Jadi kalau dilihat paspor Anita misalkan, nomor paspor segini, dia menduduki di kursi ini, nomor penerbangan ini. Jadi sudah ada datanya begitu. Tadinya ini aplikasi Peduli Lindungi ini, setiap kita mau masuk Indonesia, kita harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini karena setelah kita dikarantina, kalau kita mau melakukan perjalanan pulang, kita tuh bakal scan kode QR gitu loh. Jadi kenapa yang kita dari luar negeri kalau mau masuk Indonesia, kita itu harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi karena ini juga untuk perjalanan pulang kita dari bandara menuju ke rumah kita. Tapi karena kita yang dari luar negeri sulit untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi, jadi kemungkinan ini sudah tidak diperlakukan lagi ya. Dan untuk membuktikan, aku juga menghubungi teman aku yang pulang pada tanggal 20 September 2021. Ketika dia turun dari bandara, aku bertanya, apakah kamu ditanya mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini? Dan ternyata tidak, teman-teman. Semoga buat TKI yang mau pulang ke Indonesia dipermudah ya. Dan untuk saat ini yang pasti, yang harus dan wajib itu adalah PCR. Untuk vaksin, kalian bisa vaksin di bandara. Dan untuk TKI, vaksin, PCR, dan juga karantina itu gratis ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman informasi dari aku. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya tetap mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Jangan lupa di-share juga ke media sosial kalian ya, agar teman-teman kalian tahu informasi ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.